Pertama, di Yohanes 14, nomor 13 sampai 16, atau di Yohanes 16, nomor 13 sampai 14. Apa kata Yesus? Masih banyak hal lain lagi yang ingin ku katakan kepadamu, tetapi saat ini kamu belum siap untuk menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Ruh kebenaran, yang diutus Bapa dalam namaku. Coba kita telah dulu, apa itu Ruh kebenaran? Roh kebenaran ini teman-teman Kristen tahu enggak? Roh kebenaran ini apa? Coba sekarang aku tanya sama Kristen, apa jentinanya itu roh dan apa pula namanya? Itu pelangak pelongok, ya kan? Jadi aku tanya Bible. Apa itu roh kebenaran? Dalam bahasa Ibrani yaitu Ahmed, dalam bahasa Arab Ahmad. Rasulullah punya nama itulah. Apabila Dia datang yaitu roh kebenaran yaitu Ahmad. Dia akan memuliakan aku sebab Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diterimanya daripada Bapa. Ya, silakan nanti kamu ketawa, Yom. Nanti aku ada pertanyaan simpel aja sama kamu, kamu tolong jawab dengan data ya. Jadi, ketika datang kemudian pengutusan dari yang diklaim sama mereka di Wahyu 13, mulai dari nomor 18 sampai 22 itu, yaitu nabi-nabi katanya, termasuklah Nabi Paulus, si Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Yohanes. Ini kan dia bilang aku mengutus nabi-nabi, jadi pastilah itu diklaim oleh mereka itu. Apa yang tertulis dalam kandungan yang dikatakan sama nabi-nabi itu? Pertama yang dikatakan oleh Uni, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Galatia 3:13. Itu perkataan siapa? Si Paulus. Lagi-lagi disebutkan namanya langsung, terkutuklah Yesus, 1 Korintus 12 nomor 3. Apa kata Lukas kemudian? Lahir Tuhan di kota Daud. Bahkan Dia telah menjadi Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Lukas 2:11, Kisah Para Rasul 2:36. Apa kata Markus? Dipukul, diludah, ditinju, ditumbak. Markus 14:65. Apa kata Yohanes? Dia mengibaratkan kemudian Tuhan itu sebagai jelmaan firman. Padahal kata Yesus firman itu perkataan Tuhan. Matius 4 nomor 4. Berarti tidak sinkronisasi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia memuliakan aku sebab Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diterimanya dari Bapa. Tidak sinkron. Nah sekarang aku pindah ke Al-Quran. Coba aku uji Al-Quran itu. Benar nggak ini Al-Quran yang dimaksud oleh Yesus tadi? Apa kata Al-Quran? Di dalam Quran surah Asyura ayat 13, Nabi Isa alaihissalam itu salah satu dari 5 orang ulul azmi. Orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Apa kata Quran itu? Di dalam Quran surah Al-Imran 45, Nabi Isa itu wajihan fi dunia wal akhir. Orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah sekarang, bagaimana cara Islam memuliakan sosok ini? Karena ini perkataan Yesus. Coba kita dari klaim apa yang dikatakan anaknya Maria ini. Kalau di Bible, di Lukas 1 dari nomor 28 sampai 31 yang dijelaskan Bang Dalbo tadi. Maria ini berpusing-pusing di Bani Israel, membawa perutnya dengan keadaan bunting tua, sedang pada masa itu mereka hukum rajam. Bagaimana dipertanggungjawabkan Maria ini sedang hamil tua, sedang pada masa itu orang Yahudi sedang membunuh orang-orang yang sedang hamil yang tanpa ada ayah. Ya, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran dalam surah Maryam ayat 25, Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril untuk Maria mengasingkan diri ke sebuah kawasan padang yang tandus yang hanya ada pepohonan korma di situ. Bila mana Maria melahirkan, Maryam ini balik membawa anaknya yang menjawab langsung kepada orang-orang, ini Abdullah yatanal kitab wa ja'alani nabiyya. Anaknya yang menjawab langsung sama orang-orang. Bertanggung jawab Al-Quran itu. Coba kalau Bible, tiba-tiba pada hari ini lahir Tuhan di kota Daud, padahal Maria bunting berjalan-jalan sama seorang lelaki. Teman-teman Kristen, ini kita membuka nalar ya, bukan hina-menghina di sini. Kalau hanya mau menunjukkan congor, bang, anak saya lebih pandai congor-congoran di sekolah. Nah, sekarang gini, perkataan memuliakan ini jelas ketika Anda beriman kepada yang namanya Bible. Di kitab Bible itu tertulis. Itulah sebabnya di Yohanes 19:34 pengutukan Yohanes ditumbak lambungnya oleh prajurit. Pengutukan dari Matius kemudian, Matius 27 nomor 30, dipukul kepalanya, tergapar-gaparlah dia.
Pengutukan dari Markus, kemudian Markus 14:65. Diludah, dipukul, ditinju. Di situ. Pengutukan dari yang namanya Paulus, kemudian terkutuklah orang yang digantung di kayu salib dan terkutuklah Yesus. Galatia 3:13, 1 Korintus 12 nomor 3. Mudah-mudahan teman-teman Kristen boleh cross check karena aku di luar nih. Mungkin kamu lebih hafal Bible karena ada Bible di tangan kamu, aku enggak ada. Nah, sekarang kelar sudah. Buktinya bahwa datang kemudian Al-Quran, apa dikatakan dalam Al-Quran oleh Rasulullah itu, wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku bilang ini bukanlah dari diriku sendiri, tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat dari Tuhan. Benar sinkron nggak dengan perkataan Yesus tadi? Ketika kamu baca yang namanya surat Paulus, lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Galatia 6 nomor 11. Ketika kamu membaca yang namanya bukunya Lukas, setelah aku menyelidiki, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Lukas 1 nomor 1, Kisah Para Rasul 1 nomor 3. Berarti tidak sinkron sudah. Ini hal tentang mengutuk. Jadi jelas, menjadi Kristen beriman kepada kitab yang mengutuk Yesus. Yang kedua, tentang juru selamat. Gantian Selamat dong. ini apa? Selamat ini apa? Iya, gantian dong. Iya, nanti dulu sekalian nih, Ya, karena 2 poin nih, nanti kamu tanggapi karena ada pertanyaan nanti yang sinkron juga ya. Biasakan Bang menjadi orang, jangan seakan-akan kita orang tapi kita berkodokan hewan kan. Jadi Mujtahid juga Imam Syafi'i di orang boleh. Karena sesuatu yang disampaikan itu Bang ada konsekuensinya. Saya bertanya sama Anda ya, boleh ya? Boleh ya? Silahkan tanya. Baik, di manakah dari Yesus bilang Tuhan menjadi manusia untuk terkutuk? Silakan, baptis aku Bang kalau ada ayat, silakan. Perkataan dari Yesus ya, aku tidak mau dari pengarang-pengarang Bible. Dari Yesus Tuhan menjadi manusia untuk terkutuk, silakan. Iya, firman Tuhan itu kan bukan sesuai dengan pikiran kita. Saya minta ayat Bang, bukan pikirannya Kristen yang saya minta. Oke. Ya, jadi enaknya jadi orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru Bang, tidak usah bertele-tele Bang. Saya minta ayat dari Yesus, bukan firmannya Kristen saya minta. Ada Iya, Yohanes 3 ayat 18. Itu bukan perkataan Yesus Bang, bukan perkataan Tuhan Bang. Yohanes 3 ayat 18, tulisan merah itu. Bang, saya tanya, di mana Yesus bilang Tuhan menjadi terkutuk untuk menebus dosa Kristen? Loh, gini, Loh, begitu Kristen saja kok enggak. marah. gue Loh. nggak marah. Kan gue Gimana? bilang tadi di awal sama Bang Juni. Bang, bila Bang Anda Juni. memutung saya yang jelas menggunakan data, maka Anda Ya, harus saya kasih data. menanggung malu bahwa kami Ya, akan menuntut kamu dengan data. Yohanes 3 ayat 18 kok menanggung malu. Baik, silakan coba baca Bang. Ya, itu tulisan merah. Tidak ada di situ Tuhan menjadi manusia untuk terkutuk Bang. Loh, Kalau ada di situ makanya. dikatakan Tuhan menjadi manusia untuk terkutuk, baptis aku Bang, silakan. Oke, baptis ya. Hmm. Oh, siap-siap nih dibaptis. Iya, silakan. Iya. Aku baca. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ayo baptis. Apanya itu yang ditanya apa? Aku tanya, Percaya Yesus sebagai bilang Tuhan apa? menjadi terkutuk untuk untuk menebus dosa Kristen. Di mana itu? Sekarang pertanyaan gua. Kalau orang dihukum Bang, itu orang jawabannya terhukum itu A Enggak, ada, enggak, B enggak, tidak enggak, ada, enggak. C nanti cari. Jangan enggak membuat mungkin. perdebatan loh Bang. Enggak Jadi mungkin. sesuatu diskusi yang analogisnya menggunakan Enggak mungkin data. firman Tuhan itu sesuai dengan pikiran Anda. Loh, Gini, izin Baik. dulu Bang Pikai. Kalau kayak Bang gitu, Pikai, izin dulu Bentar, emang bentar. kita tuh besar Sekarang Pipi, kalau pipi, pikirannya pipi, Kristen, tidak. yang ini minta seperti ini, yang Lanjutkan minta dulu ini seperti Yohanes nggak bisa. 3:18. Lanjutkan dulu. Tuhan ikut kita atau kita ikut Tuhan, gitu loh. nah ini aku tanyakan sama Anda. Sekarang kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan itu, Yesus ikut kamu atau kamu ikut Yesus? Saya ikut Yesus. Nah coba, di mana Yesus bilang penyembahku adalah Kristen? Coba. Jadi Yohanes kamu itu 3:18. selalu ketampul oleh kitabmu Yohanes sendiri 3, Bang. Ayat 18. Sekarang gue tanya, orang Kristen percaya Yesus nggak? Saya tanya Yesus, bukan tanya Kristen. Kan saya sudah bilang tadi. Sekarang saya tanya kitab Yohanes Bang, 3:18. bukan tanya Kristen. Yohanes 3:18.
Tidak ada di situ Bang. Bahkan penolakan Yesus tentang Kristen yang panggil dia Tuhan ini dalam Matius 7, 21 sampai 23 jelas. Loh, Kau panggil orang aku Kristen itu- Tuhan, berdoa Kristen- dalam namaku, mengusir setan. Ini semua kriteria ajaran Kristen, ajaran Anda. Ditolak oleh Yesus. Anyalah kamu sekalian pembuat kejahatan katanya Bang. Ajaran Kristen itu percaya Tuhan Yesus. Iya itu ajaran Kristen bukan ajaran Yesus toh. Loh, Sekarang ajaran yang kau ikut Yesus. Kristen apa Yesus? Yohanes 3:18 apa bunyinya? Kenapa satu ayat berpatukan satu ayat sementara di situ bukan Tuhan Yesus yang disentuh di situ di ayat itu Bang? Ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Oke baik. Sekarang aku mau minta Bang Dalbo coba. Ada kaitannya nggak Tuhan Yesus di situ? Saya bacakan ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Pertanyaannya, anak ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, Bapak ini Karena aku dan Bapak adalah satu. Aku manggil Bapak Tuhan, berarti aku manggil Yesus Tuhan. saya tanya, BP. anak ini Tuhan Kalau atau bukan? ukurannya, Tuhan. Bapak ini Tuhan atau bukan? Ada tertulis, aku dan Bapak adalah satu. Kalau aku manggil Bapak Tuhan, ya aku manggil dijawab, Yesus Tuhan. dijawab. Bapak Ya, itu Tuhan jawabannya bukan? Tuhan. Bapak itu Tuhan ya? Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan. Jadi dari Bapak sama anak yang sama-sama Tuhan ini yang mana Tuhan benaran? Lah karena aku dan Bapak adalah satu. Jadi sama-sama anaknya Maria juga Tuhannya Maria begitu? Maksudnya apa? Oh, oh, Enggak apa-apa. anaknya Maria juga Tuhannya Maria gitu? Anaknya Maria, Tuhannya Maria. Sebut nama aja. Aku nggak bisa analogi. Enggak, sebut nama aja. Yesus anak itu anak Maria, siapa apakah memang? Yesus Anak Tuhannya Paulus Maria ya? gitu? Enggak, gue gini. Yesus anak Maria, apakah Yesus Tuhan Maria gitu? Iya. Oke, Kenapa iya. muter lagi mundur? Enggak, Anda kan nggak Ayo. sebut nama. Aku bilang sebut nama. Ya, jadi anaknya Maria itu memang siapa? Paulus atau Markus? Anaknya Maria, Yesus. Nah, Yesus. Berarti Yesus itu Tuhannya Maria gitu ya? Iya. Jadi yang selama ini Maria yang dia kandung itu Tuhan penciptanya gitu. Iya. Di 2 Tawarik 2 nomor 6, tetapi pantaskah Allah hendak berdiam bersama manusia di atas bumi, sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat Tuhan, apalagi perut Maria, Bung. Sekarang yang mengatakan yang Tuhannya Maria ini siapa? Yesus Ya, yang betul. katakan atau kamu sebagai Kristen? Tawari itu betul. Tapi Anda baca Yohanes 3:16. Jadi Kristen yang Karena salah kasih gitu? karunia. Bung, Yohanes 3:16. kasih karunia itu bukan berbicara tentang ketuhanan, bukan penuhanan itu ajaran. Ini bukan Sekarang kasih- gini. Karena kasih Hei, karunia Bung. Tuhan menjadi manusia. Salah. Enggak dong. Di mana di situ Tuhan menjadi manusia? Tuh, Di mana? Yohanes 3:16. Bung, Yohanes 17:21, Yesus Apa? menyatu Bentar. dengan 12 murid. Yohanes Jadi 17 semuanya- ayat 21. Biar gue baca ya. Bentar. Iya, siap. Anda kan suka kali potong-potong bentar. Iya. Yohanes Aku 17 tambah ayat lagi, 21. Bang. Silakan. Oke, apa? Yohanes 17:21 Gimana? coba. Gimana ini Bang Al? Tadi yang dibawa itu Yohanes 3:18. Kelar atau belum nih? Tidak kelar. Tidak kelar kan? Percaya Kelar enggak? gini, Yohanes 3:18 ini. satu-satunya yang ngomong seperti itu hanya Yesus. Ada nggak orang lain? Iya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Betul. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Pertanyaannya, anak ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Bapak ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Bukan. Ada berapa Tuhan? Satu. Mati mikir. Oke, dengar ah, dengar Kasih ya. analogi. Mati ini. Gini. Jangan analoginya jangan Saya satu pakai sama ayat. satu. P. Bukan tuh. Oke. P. Yesus bilang dalam Yohanes 5:26. Sabar, satu. Yohanes 5:26. Iya. Anda masih loncat. Yohanes 5:26. Catat. Yohanes 5:26. Bapa Bentar, itu punya hidup dalam dirinya, demikian anak diberikannya hidup. Mereka punya hidup sendiri-sendiri di situ. Bagaimana kau mengatakan dia dan Bapa adalah satu? Kalau ukurannya satu dengan Bapa, satu dengan Yesus itu adalah Tuhan, Bang. 1 Korintus 4:15, Paulus satu dengan Yesus.
Yohanes 17:21, Yesus dan Bapa menyatu dengan murid-murid 12 orang. Berapa Tuhan memang? Nah, jadi kami ini Bang, sebenarnya Iya, dialog ini bukan gontok-gontokan lah. Ya, Coba enggak, kita makanya- dengan ilmiah aja berdialog. Ya ini makanya gini. Ajaran orang Kristen itu Yohanes 3:18. Oh, hanya satu ayat gitu. Oh tidak. Itu Coba dasar. untuk mempertuhankan Yesus Makanya- yang lebih jelas, Bang. Kan aku tanya tadi, di mana Yesus bilang orang-orang Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa Kristen. Dosa Kristen. Mm-mm. Loh, kok dosa Kristen tidak ada tertulis dosa Kristen? Tidak ada tertulis ya? Tidak Berarti tertulis. betul kata Yesus, Bang, di Lukas 5 nomor 17 bahwa melalui pertobatan itulah orang peroleh kerajaan sorga. Dalam Matius 19 nomor 4, Matius 18:15 kata Yesus, jika kau tidak seperti anak kecil ini, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah sebab mereka ini yang punya kerajaan sorga. Bagaimana Anda percaya dengan surat-surat Paulus yang tiba-tiba mengajarkan dosa waris? Anak kecil Dosa pun waris berdosa. dosa waris itu kejadian dari perjanjian lama kok, perjanjian baru. Jadi sekarang dosanya Kristen ditanggung oleh siapa? Enggak. Dosa waris itu perjanjian lama, Abang. Nah, Kata iya, Allah, baik. Sekarang yang mengajari dosa waris itu siapa? perjanjian lama. Baik. Di mana di perjanjian lama ada dosa waris? Coba kau tunjukkan. Oke, sabar. Iya. Tunggu, ini salah tangkap kalian. Bentar. Iya. Mm-mm. Bentar, aku buka Alkitab. Allah akan menghukum dosa bapaknya kepada turunannya. Sabar. Gimana Bang? Tenggelam suaranya Bang? Sabar. Aduh, aku dalam mobil tau ngantuk. Ngantuk. Di mana di perjanjian lama itu mengajarkan dosa waris? Ada sabar. Ada nggak Bang? Yang kalau aku tidak salah itu hanya kamu temukan di suratnya Paulus di Ibrani 5, Ibrani 8 sama Roma 8. Perjanjian lama. Aduh. Oh iya. Siap. Atau Yesaya 18 nomor 4 aja lah Bang baca kalau perjanjian lama, atau Yesaya Imamat 16:27. Satu-satu, Bang. Buset dah ini. Kayaknya Abang ini terstruktur. Siap. Sorry Satu-satu Pak gua Pendeta. Iya, Dosa silakan. waris di perjanjian lama kan? Iya. Pening ya Bang. Enggak. Aku Oke. kemarin sudah ini. Gimana? Sabar. Ini aku buka ini. Mana ini? Dosa waris tuh perjanjian lama. Aduh. La. Oke, aku baca ya. Ya. Catat baik-baik. Dosa waris itu perjanjian lama. Tertulis, catat ya, rekam. Di Bilangan 14 ayat 18. Aku bacain. Tolong mute. Dabli. Ya. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia akan mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, dengar ini. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Itulah alasan kenapa orang Kristen tidak mau berdosa. Dia tidak mau keturunannya menderita karena kesalahan dia. Coba Bang, ulang lagi ayat itu Bang. Bilangan 14. Enggak perhalusi isi ayat itu Bang. Tidak ada dosa waris di situ. Kan Tuhan itu dia bilang mengampunkan orang yang bertaubat. Kenapa sih kami ini membaca ayat yang menampol diri sendiri gitu Bang? Ia mengampuni kesalahan dan Maksud pelanggaran. dosa waris ini Bang, kalau kamu tahu, seperti apa yang dikatakan oleh sekali-kali. Paulus. Sebentar, Gitu loh. nah, ini dosa waris nggak nih? Menurut Anda dosa waris nggak nih? Bukan. Ini Itu apa namanya? penjelasan bahwa Tuhan itu memberi ampun kepada yang bertaubat. Coba baca betul-betul. Silakan. Oke, aku baca ya. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Wih, baik Tuhan kita ini kan. Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nih,
Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya sampai keempat. Nah, tuh. Kok apa itu? Itu waris Nah, namanya. dia membalas kalau berbuat dosa kan? Itu Sekarang waris yang namanya. sekarang dosa waris ini, Bang, yang ditanggung oleh satu orang seperti yang Kristen bilang ditanggung kemudian oleh Yesus. Gitu Iya, loh. makanya Warisannya gini. dari mana dapatnya? Enggak, gue membuktikan dosa waris itu sudah ada di perjanjian lama ya. Tidak ada, Bang, itu bukan dosa waris, itu namanya penegasan apa? tentang pertaubatan. Karena namanya apa? bapak tidak Enggak. menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Enggak, itu namanya apa? 18 nomor 4. Enggak, bapak. Sebentar, itu namanya apa? Bapak bersalah, anak dihukum. Itu namanya apa? Di mana di situ, Bang? Waduh. Bapak bersalah, anak dihukum. Aduh, Coba gini, baca gini, betul-betul. Ya, bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Di mana? Di bilangan berapa? Bilangan 14-18. Lanjut. Ya, nih dengar Coba baik-baik Bang ya. Dalbo, coba di screen Bang Korek Dalbo. Aku mau kuping, tengok. korek kuping, rekam, catat. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Pertanyaannya, gua salah, cucu gue yang dihukum. Dosa waris nggak namanya itu? Bukan. Itu bukan dosa waris, Bang. Sudah dijelaskan di ayat sebelumnya kan. Coba baca dong, betul-betul ayatnya. Iya, aku baca. Coba baca yang pertama-tama tadi. Baik, Allah itu saya panjang baca. sabar. Coba. Baca. Tuhan dari itu baca. berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia Tuhan, ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah. Assalamualaikum. Kelihatan itu ditutup. Iya, baca sampai akhir. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Di mana dosa warisnya? Oke, Baca dosa waris gini, BP. Screennya ditutup. sebentar. Screennya ditutup, nggak kelihatan tadi. Screennya tertutup. Oh, Sampai terakhir dong, saya sampai nggak pakai terakhir. screen ini. Sampai terakhir. Sampai Ini terakhir. saya tentukan satu aja ya. Dibilangin berapa tadi? Bilangan 14. 14. Baca sampai akhir. Dibilangin. Tunggu. Oke. Makanya gue bantah Bang Juli masuk surga itu bukan karena kebaikan. Dibilangin 14, 18. Ya, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya betul. berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tante. Di mana di situ? Dan Tuhan akan jadi manusia untuk menebus Bahkan keresan. sebentar. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya sampai habis dong. Kok tengah doang? Sampai habis dong. Sampai habis Bang, dong. Berarti ada konteks Paulus dari benar. ayat itu Tuhan Berarti ada menjelaskan bahwa dia itu pengampun dan tidak akan Bahkan membebaskan ia orang yang berbuat membebaskan dosa. kesalahan bapak pada anak-anaknya. Artinya ini dosa bapak tidak ditanggung oleh anak. Iya, begitu maksudnya. Betul. Membebaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Artinya Adam tidak membawa yang namanya dosa waris. Sudah jelas itu. Ya, gini. Kan menjadi lucu. Apalah Sebentar. gitu. Bentar, Bang Dalbu. Bentar, Bang Dalbu. Kan ini. Oke.
Cucu gua kan belum Tunggu dulu, saya tunjukkan lagi datanya. Saya tunjukkan Belum lagi. lahir. Sabar. Karena Kau apa memaksa ada sekali. Sabar. Di sini. Ya, membuktikan ya. Ini Yeskel ya, Yeskel 18, 20 sampai 23. Dari Orang nomor yang 4, berbuat dosa itu Dari nomor yang 4-nya. harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Apa bedanya, Paman? Dengan ini, apa bedanya? Apa bedanya? Itu Yeskel berapa? Yeskel berapa? Yeskel 18, nomor 20, Paman. 20 ayat. Bentar. Bang Dalbo, nomor Sekali-kali 4-nya dulu Le. Bang Dalbo. Apa? Nomor 4-nya dulu. Apa ya itu? Di mana? Dari nomor Dibilangin. 4-nya itu baca. Ustaz. Dibilangin. Yeskiel tuh, Yeskiel. Dan yang lain. Ini langsung aja Danila. sepoinnya, langsung aja sepoinnya. Silakan dibuka. Yeskel, waalaikumsalam. Yeskel 18, 20. Oh 18, salah gua. 20, oke. Gua baca. Orang yang berbuat dosa, ya, itu yang harus mati. Barat. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Terus apa pertanyaannya? Di mana dosa waris di situ? Dibilangin tadi sudah sama. Masih aja ngeyel. Di mana dosa warisnya? Sekali-kali ke tanah ke diwarisi, ini dosa yang diwarisi. Aneh-aneh aja. Oke, sabar. Gini, Bang Dalbo, pelan-pelan kita baca. Pelan-pelan ya. Gini. Orang yang berbuat dosa, tolong catat baik-baik ya. Korek kuping ya. Orang yang berbuat dosa, Apaan sih lagi ini orang? itu Yang yang namanya mendosa wariskan Tuhan itu Bang. Kalau bukan dari Tuhan jangan buat-buat. Tunggu dulu, enggak biar Bang. kalian paham. Sebentar, aku boleh jelasin nggak? Ini kan Alkitab Tadi gua. konteksnya bukan kita mau ngotot di sini ya. Banyak hal aku mau jelaskan sebab itulah kenapa kawan-kawan Kristen di kesurupan kalau Hidayah ngomong sebab takut terbongkar ya kan. Nah gini Bang. Ngomong lah. Kalau kamu membicarakan tentang dosa waris Bang di dalam Bible khususnya PB itu hanya Paulus yang menceritakan itu. Dan bukan saja ajaran Paulus ini merangkumi tentang dosa waris, juga menjadikan Yesus sosok Tuhan yang kamu sembah. Ya. Nah, ini semua aku rangkum tadi ini. Dalam perjanjian lama, Bang, coba tanya ke orang Yahudi yang punya kitab. Adakah ada dosa waris? No, wede, gaga, aiso, atau tidak ada kalau dalam bahasa Melayu. Nah, kamu ini sebagai orang-orang yang hanya tiba-tiba nongol dari Romawi, numpang gelap di antara Al-Quran sama Taurat, tiba-tiba kok ada tumbal Tuhan. Ini pun tidak apa-apa kalau memang diajarkan oleh Bible. Masalahnya bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Tuhan, tetapi ajaran Paulus. Ibrani 5 nomor 1, Ibrani 8 nomor 5. Bang, bertuhan ini Bang boleh saja Bang. Kalau salah istri, hitam bolong, jelek. Kalau di kamar sudah tutup lampu tidak apa-apa. Tapi kalau salah Tuhan Bang terang benderang, taubatlah kamu Bang ya. Nauzubillah min zalik. Lanjut. Maksudnya salah Tuhan gimana Pak? Seru juga ini salah Tuhan. Aku lagi gini Bang. Aku lagi ngomong ya. Bahaya ini Pak Polopo. Bahaya loh. Ya, sekarang 18 Bahaya ayat 20. ini. Apa lagi kamu bawa lagi? Iya gini. Dengar ya. Apa gini? Kita baca Yesaya 18 ayat 20. Oke. Baca. Bandingkan sama bilangan 14 ayat 16. Dibilangin tadi di sini, sudah dibilangin. Enggak. Tuhan Sudah itu dibilangin. berpanjangan sabar Diulangi dan lagi. kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membebaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
Di mana dosa warisan di situ? Sudah dibilangin berkali-kali, masih bawa Masih bilangan. mau diulangin. Diulangan kek. Ini bilangin melulu. Bilangan tadi jelas ya. Gini. Enggak, kenapa itu dosa waris? Cucu gua belum lahir tapi dia sudah menerima hukuman karena kesalahan gua. Itu namanya dosa waris, Bos. Oh, kamu punya kesalahan. Iya dong. Mana ada sini yang suci? Semua berdosa. Oh, jadi Makanya kesalahanmu ditebus orang oleh Kristen- manusia. Makanya orang Kristen tidak mau berbuat Tunggu dulu. dosa. Jadi Apa? kesalahanmu ini ditebus oleh manusia. Bukan ditebus, dihukum itu dosa waris. Iya, saya gua tahu. dimaksudnya. Nggak, gini, Apa gua lagi jelasin. gini. Saya Orang tanya yang sama percaya kamu. Yesus, Jadi kesalahanmu ini ditebus oleh Yesus begitu? Ditebus sama Yesus. Ditebus sama Yesus. Ya, Ah, Yesus mengenal nggak Kristen? Yesus mengenal domba-dombanya. Ah, domba-domba kamu bukan kau. Saya tanya, Yesus mengenal tidak Kristen? Kenal. Nah, mana dalilnya? Hai Kristen, berbuatlah seenakmu karena dosamu sudah kutebus. Silakan. Saya udah katakan 100 kali ya. Tolong kalau saya ngomong Apa jangan lagi? dipotong. Anda begini. Macet. Gua nggak macet. Dalam iman Kristen, orang Kristen dan Katolik kenapa pasti masuk surga? Karena dasarnya Saya nggak ia nanya surga. percaya- Sebentar, Yesus ya. ini kenal nggak dengan Kristen? kenal. Aduh, Ah, mana dalil? aku mengenal domba-dombaku. Oke, saya ulangin ya. Gini, makanya tadi saya sama Pak Juni itu bertentangan karena seperti ini. Halo, suara saya kedengaran? Gimana ini ngaku-ngaku pula domba-domba? Kamu ini orang Israel, keturunan Yakub. Ternyata ada dombanya Yesus makan babi dan pergi gereja hari Minggu menyambut Natal gitu ya, Bang. Lucu kali ini. Nggak ada dalil kan? Kok nggak ada dalil? Paham kak? Paham tidak? Domba-domba itu merujuknya kepada siapa domba-domba itu? Manusia. Di mana saya tahu manusia? Salah. Saya tahu manusia karena orang Israel itu juga manusia. Pertanyaannya, domba-domba itu tertuju kepada kaum siapa? Ya, umat manusia. Bani apa? Umat Bani manusia. apa? Umat manusia. Coba dibaca Yeremia 50:17. Bani Yakub adalah domba-domba. Yakub manusia nggak? Kamu Bani Yakub enggak? Yakub manusia nggak? Manusia dia. Oke, saya manusia nggak? Hah? Manusia. Ya sudah sama aja kan? Wah. Bedanya Yakub. Bedanya Yakub menyembah Tuhan. Rendah, levelnya rendah. Bedanya Yakub menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Nah, sedangkan kamu menyembah Tuhan yang terkutuk. Apa yang beda? Apa yang sama? Kalian selalu plesetin Galatia. Kok plesetin Galatia 3:13? Itu karena doa. Kenapa Bang Darto, diplesetin? domba ini, Karena kita. domba ini manusia apa hewan sih domba ini? Ya perumpamaan. Apakah Tuhan Manusia. tidak tahu tata bahasa, pengertian manusia? Manusia pun tahu itu hewan, masa Tuhan yang tidak tahu bahasa Melayu gitu? Loh, itu tata bahasa. Perumpamaan. Di mana tata bahasanya kamu temukan manusia itu domba, Bang? Loh, itu Coba perumpamaan. ajari saya dari bilang. Tuhan mana selain daripada Bible yang mengatakan domba itu manusia. Silakan. Loh, Kamu pakai kamus mana-mana di muka bumi, Inggris kah, Japan kah, Korea kah, Yunani kah, Greek kah, bilang domba itu adalah manusia. Berarti Anda menghina Ini bahasa berarti Indonesia. bukan, Berarti Anda Bang, bukan menghina. ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa boleh perumpamaan. Loh, berarti Anda Bang, menghina ilmu. itu bukan Berarti ilmu semua bahasa, peribahasa Bang. itu salah. Itulah namanya Apa? memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Tidak. Untuk perumpamaan menjadikan tidak manusia salah. sebagai Tuhan sehingga didasari sebagai apa? Domba yaitu hewan gitu loh, Bang. Kalau Anda Mas, mengatakan itu aja nggak perumpamaan paham. itu salah, berarti Anda menghina ilmu bahasa. Loh, di mana kamu ilmu bahasa kamu temukan domba itu, Bang, adalah manusia? Coba pakai ilmu bahasa Pertanyaan mana? gua, dalam ilmu Silakan. bahasa banyak peribahasa kan? Tidak ada Nah, kok peribahasa yang namanya domba itu manusia. Coba dari mana dasarnya itu, Bang? Diambil. Ini Tong bukti kosong, bahwa tong pengarang-pengarang Bible kosong, ini nyari bunyinya.
Nyatong kosong nyari bininya. Emang kau tong? Lah itu ilmu bahasa. Kenapa marah, Bang? Emang kau tong? Ini Bang. Kok ketawa? Silakan. Makanya kalau kau menghina perumpamaan, berarti kau menghina ilmu bahasa. Bang, itu bukan Pertanyaan perumpamaan. Itu Tong memanusiakan kosong. Emang lu Tuhan tong? dan menuhankan manusia. Berarti lu dengarkan. lu merasa terhina karena tong. Dianggap tong bukan nggak manusia. Tunggu dulu, Pipi. Lanjut. Domba-dombanya Yesus ini mengenal Yesus sebagai apa? Banyak Tuhan, juru selamat, Ngarang. guru. Nggak banyak bos. Baik, saya buka dalilnya ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah itu Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya sebagai apa? Tuhan Boleh, utusan boleh, juru selamat boleh. Loh, Tuhan di mana catatannya seperti itu? Aneh-aneh aja kamu ini sepertinya domba stres. Adu-adu domba aja nih, adu-adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami memuliakan nama Yesus dengan Tuhan, salahnya di mana? Di mana memuliakannya? Kalau Anda mengatakan terkutuk. Ada yang lebih hina dari Tuhan? Nama? Nggak ada kan? Tuh nama Tuhan Yesus itu itulah yang paling terhina di dalam Bible. Lah, yang mana? Terkutuk itu siapa? Karena kita. Enggak perlu karena kita dulu. Yang mengaku Yesus terkutuk di tiang kayu salib itu siapa? Karena kita. Saya nggak bertanya karena kita. Yang mengaku Yesus terkutuk di tiang kayu salib itu siapa? Karena kita, karena dosa. Karena kita. Karena nyambung. Wah, Yohanes 13 Pertanyaannya, saya tanya dulu Pak Plopo sebagai ahli Bible. Pak Plopo, Anda mengakui tidak Yesus terkutuk di tiang kayu salib? Oh enggak lah. Masa Yesus enggak memuliakan dia. Memuliakan. Anda terima enggak kalau Yesus ini pengantin? Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya bukan nanya terkutuk. dulu. Oke. Saya tanya Pipi. Kamu akui enggak Yesus mati di tiang kayu salib? Bang Nalbo, gue tanya gantian, gue tanya ke Pak Lopo. Dijawab dulu baru nanya Bang. Gantian. Dijawab dulu. Kalau benar Pak Lopo memuliakan nama Tuhan, sebentar. Kalau benar Pak Lopo memuliakan nama Yesus, bukan Tuhan. Oke, kalau benar Pak Lopo memuliakan nama Yesus, apakah Pak Lopo saya selaku penguji nama Yesus berdua ya? Enggak, gantian dong. Anda nanya Pak Lopo boleh, masa saya nggak boleh? Iyalah, kami memuji, kami mengimani Yesus adalah Rasul Allah. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah memuji-muji nama Yesus? Oke, sekarang saya puji. Yesus adalah Rasulku, Rasul Tuhanku yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak terkutuk seperti yang dikatakan oleh Paulus. Masya Allah, luar biasa pujiannya ya. Ini pertanyaan gua yang terakhir, yang gua tanya tadi ke Bang Juni. Kan tadi dua-dua kan, satu-satu. Oke. Terima kasih Pak Lopo sudah memuji nama Yesus. Pertanyaan gua, apakah Pak Lopo percaya hanya Yesus yang mampu membawa manusia ke surga? Banyak ngapain? Banyak semua para nabi. Nggak percaya. Oh ya Nggak sudah. percaya. Semua para nabi kau baca itu Yohanes 5:44-45. Baca itu. Musa juga membawa orang, membawa umatnya. Bukan Yesus aja. Baca itu. Oke, kalau bukan Yesus saja, saya ikuti. Baca dulu. Salah satu yang menyelamatkan umat manusia ke surga adalah Yesus. Pak Lopo percaya? Pada zaman itu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya orang Makassar. Pertanyaan Pak Lopo, percaya atau tidak itu aja? Ya saya percaya dia diutus untuk Bani Israel. Lalu Bani apa?
Ya udah, Nah, aku coba tanya tanya pertanyaan ulang, dua. menyelamatkan, tanya ulang sama saya. Ayo, Dalmo Oke, lagi. saya Cepat. masuk, saya masuk. Aku mau gereja ini. Dengar ya. Kau ke dengar, gereja, nggak ada yang perintah. Yesus nggak pernah perintahkan ke gereja. Apalagi? Kamu, Coba, aku tanya Yesus ya. Aku tanya Yesus nih. Coba catat. Oh Yesus, Sus, ya. Apakah kau kenal yang namanya Kristen? Apa itu Kristen? Kata Yesus. Ya, yang panggil kau Tuhan kan, berdoa dalam namamu, mengusir setan, bernubuat, bermukjizat. Di mana itu tanda-tandanya gitu orang Kristen, kata Yesus. Aku bilang di Nyala Matius kok 7. pipi. Matius 7, 22 sampai 23. Lalu Yesus, iya, Kristen bilang, mereka ini masuk surga loh karena engkau terkutuk. Apa kata Yesus? Sebab aku berdoa ini bukan kepada Kristen, hanya kepada umat Israel. Yohanes 17 nomor 9. Loh, bilang Kristen kau sampai di Indonesia, sampai di Malaysia, betul ya Yesus ya? Coba kamu baca katanya dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6 sampai 7. Setibanya di Misia dan Figria, Roh Yesus tidak membenarkan memberitakan Injil kemana? Asia, bang. Indonesia, Malaysia ini Asia, bang. Tidak boleh, kata Yesus. Lalu, coba Yesus, jangan asumsi dong. Perjelas sama aku, Yesus, bahwa kau ini sebenarnya utusan kepada mana? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Asumsi kau ini Yesus. Aku tidak percaya Yesus. Kristen bilang kau ini mengenal Kristen yang makan babi. Apa kata Yesus? Seperti anjing mereka, kata Yesus. Kau ini Yesus teruk kali kau ini. Coba kau baca. Matius 15:26. Kamu bukan orang Yahudi. Tidak pantas aku menolong kamu. Tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti, lalu melimparkan remah-remah roti itu kepada anjing. Anda sebagai guk-guk, bang. Menurut Yesus. Gitu ya Yesus. Coba Yesus. Sekarang Yesus. Ya, sekarang Yesus. Syukran mulia. Coba kau kasih tahu sama aku Yesus. Kristen ini ajaran siapa Yesus? Nah ini harus kau catat. Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang Farisi ahli Taurat. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan, menobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Padahal kau menjadikan dia orang neraka, yang apabila dia bertobat, dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Siapa dia? Matius 23 nomor 15. Matius 15 nomor Matius 23 nomor 15 sampai 18. Nah, sekarang siapa yang dimaksud oleh Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi. Siapa dia? Kisah Para Rasul 18 nomor 13 Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 Paulus. Ini semua Paulus. Apa kriteria kemudian Kristen yang menjadi 2 kali lebih jahat daripada Paulus? Coba lihat Anda apa yang Anda bilang dari tadi. Yesus Tuhan tanpa ayat. Yesus juru selamat Kristen tanpa ayat. Kristen mau percuma-cuma masuk surga tanpa ayat. Ini yang menjadi 2 kali lebih jahat daripada Paulus, kata Yesus, bang. Sadarlah Anda, bang. Jadi jangan memanusiakan Tuhan sehingga kamu paksakan Tuhan adalah manusia. Jangan menuhankan manusia sehingga Tuhan yang bukan manusia kamu jadikan sebagai manusia juga. Gitu loh, bang. Lanjut. Masya Allah, betul. Jadi begini, Pipi. Pipi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalian ini ngapain ke gereja? Nggak perlu, karena sudah pasti masuk surga. Ngapain ayo? Pertama itu, kedua tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja. Ngapain lu ke gereja? Mendingan di sini. Serius loh, nggak ada perintah ke gereja. Bang, gue ulangin ya, di setiap kali gue ngomong seperti ini, ya. Orang Kristen Katolik pasti masuk surga. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus adalah juru selamat. Dah. Berbuat baik itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen? Kasih deh satu data saya. Izin ya, 1 menit. Saudara Pipi, izin 1 menit yang ya. masuk surga itu cuman orang-orang yang mau bertobat loh. Bukan orang Kristen dan orang Katolik. Data Bukan, Bang Pipi, saya bilang orang yang percaya Tuhan Yesus, agama Bang Pipi. Boleh, Bang Pipi, data di Bible Bang Pipi, data di Biblemu Bang. Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen? Gue jawab boleh? Kasih Bang saya. Iya. Lukas 2:11 juru selamat umat manusia. Kristen umat Hari manusia. ini telah lahir. Ya, hari ini telah lahir manusia, itu kan? Lukas 2:11. Iya, bukan. Selamat, kan? Saya minta data. Ya, Kristen umat manusia nggak?
Saya lah di situ hari ini telah lahir Yesus di kota Daud. Saya tanya data di mana Tuhan dan Yesus juru selamat. juru selamat bagi Kristen. Pertanyaan gue, Kristen manusia nggak? Bukan domba. Bagi Domba. Kristen. Coba kita dikasih data ya. Kita kasih data ya. Domba. Bang Abuya, Kenapa dia suka ini ya? gue mau gereja. Kenapa dia suka Udah ketawa-ketawa nggak kayak usah orang lu ke stres? gereja, nggak usah kan lu BP. pasti masuk surga. Iya, Ngapain iya. lu ke gereja? Pelopo. Biar kaya. Ini loh dia bilang tadi di Lukas 2:11 itu juru selamat manusia kan? Di mana di situ ayatnya juru selamat manusia? Juru selamat Tuhan, Bang. Yang diselamatkan itu adalah Tuhan. Karena apa? Yesus dijadikan Tuhan. Penyelamat Tuhan maksudnya, bukan penyelamat Yesus. Coba baca. Bang Buya, nanti gue lanjuti jam 2 lagi ya. Gue mau gereja. Jangan lari. Santai lah, Bang. Bang Hidayah, gini. Bang Hidayah, Iya. Gini. Kenapa? Bang Hidayah, Kenapa? aku tantang Bang Hidayah jam 2 open cam, oke? Oke, siap. Bang Buya, oke ya? Bang Palopo dulu dan ganggu dong. Gimana jam berapa? Data bang, sebelum Jam kau berapa? turun bang. Jam 2. Satu data bang Atau ya. siapa? Bang. Siapa Ini yang lihat mau on cam datanya. sama gua? Satu-satu. Ini. Semua on cam, Ini semua. bang. Oke ya, yang nggak on cam turun ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bang. Nah, Saya apa kasih itu? data dulu sebelum turun ya, Bang. Coba baca kisah Ayah. para rasul, Bang. Ini akun baru sih. Kisah para rasul itu tertulis bahwa Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi Oten. Karena Yesus berkata, memang Yesus itu diutus untuk kepada Bani Israel. Jadi Yesus itu dikhususkan untuk Bani Israel. Dia juru selamat bagi Bani Israel. Juru selamat maksudnya apa? Bukan Tuhan, tapi dia membawa ajaran, tuntunan kepada Bani Israel. Supaya apa? Mendapat hidup kekal. Yohanes 17:3, apa itu hidup kekal? Ialah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Engkau utus. Itu hidup kekal. Jadi juru selamat itu artinya memberikan hidup kekal kepada kaumnya, itu Bani Israel. Kisah para Rasul 13:23, Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Baca tuh. Itu aja bang ya datanya ya. Jadi untuk Bani Oten-Oten ini nggak masuk hitungan bang. Oke. Jam Thank 2 ya. you. Jam 2 gue pulang gereja. Jam 2 apa ini? Jam 2 siang, jam 2 malam. Siang dong. Jam 2 siang. Maunya sama siapa? Nanti head to head open cam. Bang Pipi, gimana maunya sama siapa? Al Hidayah. Wow, ngeri. Kang Al Hidayah gimana jam 2 nyantai? Mantap ini. Wah, ngeri kali ini. Mu'alaf ditantang. Mu'alaf cerdas ditantang. Wah, mencret Cuma nanti Bang modal Pipi. Mencret. nekat. Ya Allah. Mencret nanti nih pasti mencret ya. Gua modal open nekat. Gua Lawan open yang cam. begitu pendeta yang udah mualaf aja nggak bisa ngelawan mereka ini, apalagi kau, siapa kau? Nah itu aja. Ini Bunda, dia mau belajar sebenarnya. Si Pipi ini udah oleng sebenarnya Bunda, tapi nggak apa-apa lah. Oleng. Mendingan hadapin Bunda Rahma sama saya dulu. Nah, hadapi Mama dulu. Saudara Pipi ini mau belajar, jangan. Udah berak di celana kalau sama kita bunda. Berak di celana dia. Nggak menghujat lah, kita nih justru membimbing ke jalan yang benar. Kan saya anak asuhnya Bang Dago. Saya membimbing Bang sama Pipi, Bunda sebelum Rahma nanti ke jalan open yang cam benar. diskusi, coba perlihatkan dulu wajah Anda. Ini Bang Pipi ini masih muda loh, harusnya kritis, jangan imani, harus kritis. Bentar, Bang. Abuya, request bentar Abuya. Ini nanti Bang Pipi sebelum debat sama Bang Al Hidayah itu kan pulang gereja, jangan lupa mampir Alfamart atau Alfamidi gitu ya, beli Pampers dulu. Nanti kalau debat jadi kalau mencret ya udah ada penampung ya. Ya kan, udah bagus kan? Natalia, Mak dulu ya, Natalia, hadapin mak dulu. Nah, Natalia. udah bagus. DM gue kok nggak dibalas. Aduh, itu, wah bahaya ini. Lu siapa? Lu siapa? DM aku minta dibales. Lu siapa? Hah?
Enak aja. Aduh parah ini pipi, parah ini pipi. Udah open cam nih itu. Tampar pipi kiri. Hidayah open cam, Tampar silakan. pipi kiri. Mbak Natali open cam juga. Wow, ini nih Bang Hidayah nih. Iya, nanti gua Bang Hidayah nih. Gak cocok Kristen, ini cocoknya mualaf nih. Tuh Bang Hidayah mukanya bagus ya, nggak petak ya. Bagus Bang Hidayah, mukanya nggak petak ya. Bercahaya dia. Bercahaya, glowing. Buka kamera Coba mana pipi. pipi petak Buka enggak kamera. mukanya Pi? Pasti Pipi gede, peta. saya gede nih. Pipi silakan Pi. Jam Buka, ayolah Pi. Ayo. Pasti peta. Ya ini peta ini. Nyuruh aku balas DM. Muka peta aja nyuruh aku balas DM. Hah? Bukan peta, tapi segi Ini Bang Dalbo nih. Apa ini? Ini Bang Dalbo. Kenapa matanya itu Bang Dalbo? Tuh, Bang Dalbo itu kayaknya kebanyakan makan oten tuh sampai kayak gitu matanya tuh. Pakai lipstick lagi, aduh maaf. Enggak, maksudnya kan gue DM, Natalia maksud gue DM kan. Biar gue diskusi sama cewek cantik, masa sama Bang Dalbo, Pak Lupo kan, aduh sakit Ini kepala. Mbak Natalia juga ini Banyak tingkah kau Pipi. Kemarin udah diskusi sama aku kok kabur. Kemarin diskusi sama aku kok bilang tunggu ya. Ternyata kamu kecepirit kabur. Tapi Mbak Natali dia belum coba dengan aku. Rahma sama Dengan saya aku yuk. baru ke Natalia. Oke? Coba Hadapin dengan kita. Udah pernah Bun. Dia udah pernah Bun. Sok-sokan mau debat sama aku Bun. Sekalinya ditanya sebentar ya. Nggak muncul. Kabur kecepirit dia kabur. Mencret. Sama aku. Gini. Maksud saya gini, Pi. Lu gak usah ke gereja, kan gua bilang, lu kan lu pasti masuk surga. Lu nyenengin hati Tuhan dari rumah aja. Ngapain lu ke gereja? Bayar perpuluhan apa? Gak usah. Nggak ada perintah. Pipi izin saya bantu dulu ini saudara-saudara saya, saudari-saudari saya, akun Bunda Rahma akun baru, akun Bunda Mila juga akun baru, Iwan Villa 1K. Saya minta tolong ya di follow akun Bunda Mila Ya sama Bunda please Rahma, teman-teman. follow ya. Akunku 5 kena ban. Oh. Nanti nggak seru kalau saya Follow nggak ya. ada. Thank you saudaraku. Terima Kena ban kasih. gara-gara Sama aku apa, aja Bunda? Pipi. Coba sama aku Pipi. Ya. Bunda Rahma kenal Bennett gara-gara apa? Bahas apa? Lu bang. Cuma nunjukin Yesus naik ke lemari. Sama Bang Zul. Ya udah ya. Soalnya kemarin banyak berarti, akun berseret gara-gara jadi- ini bahas lubang. Atau gini Mbak Natalia Bunda Rahma, jadi Vivi ini nggak mau ke gereja hari ini, mau berdialog aja gitu loh. Jadi oke, langsung aja lah. Jam 2. Lu ngapain ke gereja, Vi? Aneh-aneh aja lu ini. Gak ada perintah, kagak ada. Nggak ada perintah. Biar diberkati, Lo jangan masuk ke sarang lo. Saya saranin kalau mau masuk ke Bang Dalbo, ke Bang Hidayat, jadi pepes lo beneran. Saya udah jadi anggota gepeng nih. Apa tuh Bang Dalbo gepeng itu? Gebukin penghujat. Itu saya sama Bunda Rahma dulu kau hadapin. Baru nanti Natalia, baru nanti ke Bang Dalbo sama Bang Palopo dan lain-lain tuh suhu. Ancur lo, beneran ancur. Nah kan ini enak dipandang. Ya udah, lu nggak usah ke gereja. Bersera. Oke. Sebentar, teman-teman, sebentar. Ini sebentar, saya lagi undang Bu Rasmi ini ya. Kita bandingkan ya. Karesteng sama Muslim ya, Bu Rasmi ya. Apa dibandingkan? Banyak juga yang cantik, Kristen. Iya, tuh udah lu nggak usah ke gereja. Nggak usah, langsung aja deh dialog. Silakan. Sama Mbak Dimulai. Natali coba tuh, sama Mbak Natali, ayo dialog. Ayo. Sama Enggak. Hidayat Dialog. gitu ya. Sama-sama Enggak. Kalau po ini bikin panas loh, aduh. Tuh, Iya, gini. Bang Al-Hidayah on cam. Coba Bang on Al-Hidayah on cam, Bang Al-Hidayah. Coba on Ini cam kita, kenapa Bang ya, Al-Hidayah. mualaf-mualaf ini Tunjukkan pesonamu bercahaya? Allah, Bang Al-Hidayah. Tunjukkan pesonamu Allah, Bang Al-Hidayah. Kenapa ya bercahaya muka mualaf ya? Iya. Oh ya, iya dong. Bang Abuya, Nah, ya. Natali ini bukan didebatkan tapi dipacarin gitu loh. Ya, rumah dia aja. Congor bawa babi aja mau ngegombal. Aduh, congor bawa babi aja mau ngegombal. Ini gimana ini? Aduh. Biar Tidak gua boleh awalnya. Pipi. Natalia ini sudah punya suami. Orangnya suami. Kalaupun belum punya Bang Dalbo, kalaupun belum punya suami juga nggak mau. Aduh.
Nggak usah, nggak mau sama dia Bang Dalbo. Aduh. Abuya, kenapa Congornya buka itu loh, cam? congornya itu loh, Abuya muncungnya itu tutup loh, camnya. bau babi. Enggak, biar Nggak Pipi mau bisa lah. open cam, biar Pipi open cam. Ayo Pipi kau mana? Abuya. Kau sunat dulu Pipi. Jangan-jangan pipinya ini jatuh cinta kepada Abuya. Oh, Wow, Makanya bahaya ini. Bang Pipi ya udah ya, Bang Pipi nanti kalau mau debat sama Bang Al Hidayah ya kan, Bang Pipi aku pastiin Bang Pipi harus benar-benar nyetok pampers, jangan lupa dipakai pampersnya ya. Jadi nanti kalau main Bisa chat, gepeng dia. kalau main chat, udah ada Gini, ya gini penangkalnya. Bunda Natalia. Ini kan mungkin dilanjutin aja gitu loh, daripada turun naik kayak Yesus kan. Jadi ke Nggak gereja. usah ke gereja. Aku ke gereja udah di sini aja. Nggak usah di sini aja. Bang Bayu ya. Kalau Ya di gua sini aja ya. kalau gua menang lawan Hidayah, gua makan malam sama Natali ya. Enak aja. Gua Dipikir traktir dia siapa makan yang paling enak. gitu. Kamu pikir suamiku nggak bisa beliin makan, nah? Beli kau pun bisa suamiku. Jangan kan beli makan, beli kamu aja bisa. Muncung-muncung Kalau dia kalah, yang bau mualaf ya. babi itu Kalau bisa kalah, dibeli. mualaf ya. Syahadat kalau kalah ya. Kalau gua menang Jangan. makan malam sama Natali. Jangan Syahadat. Kenapa oten-oten gini menggatal ya? Bunda Mila, kalau kalah suruh bersyahadat. Jangan, takutnya dia belum berakal karena Islam tidak menerima orang tidak berakal. Oh iya betul. Nggak nerima. Dan kedua, habis mainan saya. Iya. Kalau semuanya pada mualaf. Pipi, kalau kau menang saya kasih paus kau. Nggak usah. Ketika Natali juga harga dari paus. Kaos Ngapain dari Bang kasih Dewa tuh pesen lagi. Gatal. Bunda, ngapain kasih orang karesteng paus? Kasih aja orang Islam. Bunda. Dono, suruh dia pakai kaos Bang Dewa dulu, apologet Islam. Dah. Enggak, gini Udah, aja udahlah. Pipi, biar tidak biar enak. Kan ini masih ada waktu nih, jam 10:50. Nah, tadi udah disampaikan Pipi bahwa tidak ada perintah ke gereja. Jangankan tata cara beribadah di gereja, perintahnya saja kagak ada. Terus Anda ngapain melakukan suatu ibadah yang kagak ada perintahnya? Apa-apaan Pipi? Cobalah kau berpikir. Mau dapetin Mbak Natali tapi pikirannya kagak ada. Oh ya tidak bisa. Udah punya suaminya ganteng, pinter, cerdas, nggak nyembah manusia ya kan? Mana mau aku sama makhluk kayak begitu. Ih, Bang Abuya. nggak mau dong. Bang Abuya. Selama tidak ada foto cowoknya di PPT-nya aman. Mulai. Kampret, suamiku fotonya banyak, video-videonya di YouTubeku juga banyak, di TikTok juga banyak. Suamiku ganteng, ulala, au. Bang Pipi, suamiku tuh ya, alhamdulillah ya, dia itu udah agamanya bener ya kan, terus dia tuh ganteng, cerdas, gak menyembah manusia, terus dia tuh juga sunat, jadi rasanya tuh enak, au gitu ya. Jadi nggak usah sok kepedean gitu kamu ya, mau menyingkirkan suami saya, nggak ada apa-apanya kamu, nggak ada apa-apanya. Teman-teman, pembahasan berat teman-teman. Aduh, Pembahasan berat ini. Au ya kan? Sabar teman-teman. Ini Komal Ini, goyang, Pak ini Lopo. goyang Komal Pak Lopo. teman-teman. Iya. Ini gara-gara loban sempit. Iya. Sabar, izin dulu teman-teman dibantu di kopi-kopi di kopi-kopi. Syarat mau sama Ditep-tep dulu. orang Islam itu berat. Gak Bang bisa Abuya. cuma imani Berat. saja, gak bisa. Ya. Bang Abuya tolong Sunat sampaikan. dulu tuh kulub sunat. Bang Biar Abuya, rasanya tolong beda. Tolong sampaikan Bang Abuya. Dia tahu dari mana enak, belum ada perbandingan. Nah, Dia ngapain perlu dibandingin? Iya. Ini memangnya Untuk pesendal, apa istri idaman di Hosea 1 ayat 2. Bentar ya. Kalau di Hosea 1 ayat 2 ya kan, istri idaman bagi Oten itu kan Hosea 1 ayat 2 harus pesendal. Jadi harus dibanding-bandingin sama yang lain-lain. Kalau Islam mah nggak usah. Udah enak ya, udah cukup dijaga aja jadi istri soleha, menjaga kemaluannya, nggak usah dipakai rame-rame. Jadi sendal, peranakan anak sendal, nggak perlu. ya udah, Paham. gue turun lah. Betul. Gue naik mobil. Mau kemana? Mau ke gereja? Gue udah bilangin lu nggak usah ke gereja. Ya ampun lu ini. Mau ngapain dia Pipi, ini? satu lagi sebelum cabut, satu lagi.
itu lu pendeta yang expert aja, yang sekelasnya si Bom segala macam. Lagi kalah lawan Bang Dalbo dan lain-lain ini. Apalagi kau, kecoa juga. Aduh, gimana sih? Udah buktiin dulu kalau kau hebat. Ya kan bola hidayah kan? Bola hidayah kan? Gini. Jelaskan aja itu di Amsal 22 itu 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Natali cocok. Ya, gitu ya. Apa ini? Apa ini lubang yang dalam ini? Udah jam 11. Apa ini? Udah lu jangan usah ke gereja, Pi. Ngapain? Apa ini lubang yang dalam? Alah, nggak usah gereja, ngapain lo, nggak seru. Udah ya, bye-bye Natali. Gini, Pipi, bentar Pipi. Pipi ini nggak jauh dengan, mohon maaf ya, binatang ternak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Anda kan disebut domba juga. Ketika binatang ternak sudah diikat, dia akan mengikuti majikannya kemana saja. Nah, Kristen ini sesuai dengan apa yang dikatakan pendeta di gereja, Pipi, Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan, Pipi. Dosa Anda sudah ditebus. Nah, maka nanti Anda ikuti. Oh iya, udah gimana ini Pak Pendeta, kok bisa? Pokoknya imani saja, Pipi, imani sudah. Jangan berpikir, udah imani. Bahaya ini. Iya, bentar. Izin bentar Bang Dalbo. Untuk mengelirkan dia ini domba-domba apa? Domba apa? Kita lihat di Alkitab Sabda, domba itu apa sih di Alkitab Sabda ya? Sumbernya jelas ya. Alkitab Sabda, domba itu ternyata kambing yang berbulu tebal. Tebal. Bulunya dipakai membuat bahan wol. Kambing kibas, ciri umat manusia. Yesus akan menebus dosa-dosa segera. Anakan domba masih kecil. Apa ekor gemuk? Apa ini ekor kurus? Aduh, domba berbulu tebal. Iya, domba biri-biri, kambing kibas. Oh, domba ini studi kamus Alkitab dari Alkitab Sabda. Oh, Next. ngeri. Jam 2 I'm coming. Gimana ini? Jam 2. Ngeri. Gimana? Oke. Hidayah dulu Pipinya ya. belum turun nih. Lanjut Jam aja 2 lah. Jam 11 nih gue mau berangkat ya. Hai. Oke, jam 2. Sekarang aja lah. Apa sih dia nih? Nggak usah ke gereja. Gereja nggak kenal Yesus. Yesus nggak kenal gereja. Nggak usah ke gereja lah, Piki. Kapan itu hari gereja kok jadinya hari Minggu itu? Kenapa nggak? Kamu tahu nggak kenapa itu? Itu mulai kapan, tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Ini aku ajarin kamu sejarah. Kamu tahu Yesus nggak? nggak ke gereja. Tahu nggak kamu kapan itu hari pertama hari Minggu dipakai sama coten-coten ke gereja itu? Tahu nggak kamu? Nanti jam 2 ya sayangnya, jam 2 ya, sabar. Sayang tai-taimu sayang telek cicak kamu bilang sayang kagak. Tahu nggak kapan? Tahu nggak? Kamu pengen ngobrol sama aku. Kapan hari Sabat itu berubah dari hari ke-7 jadi Sabar ya, sabar. Kita ngedek jam 2 ya. Enggak. Kamu mending buktiin dulu lah. Kamu nih ke gereja sekarang nih perintahnya mulai kapan gitu loh. Itu siapa? Siapa yang ngasih perintah ke gereja hari Minggu? Tahu nggak? Mau kubukain datanya. Sekarang biar tambah mencret. Belum beli Pampers ya? Takut mencret ya? Aku tau kamu pengen ngobrol sama gue nanti jam 2 Nanti ya, sabar. apa? Tahan. Oke, hawa nafsu tahan, oke? Nanti jam 2 rame-rame aja, nggak usah berduaan, jadi lebih seru nih. Ya udah, gue open cam. Biar semangat, ada Natali juga. Oke. Nggak apa-apa open cam, yang bisa, yang enggak. Oke. Kan ada banyak akun baru di sini. Ya sudah, Buya nanti di wasitnya. Oke, Bang Buya ya, gue cabut ya. Thank you semuanya. Iyalah hostnya. Bang Dalbo jangan kemana-mana ya, Bang Dalbo. Kemana dia? Pergi. Dia takut dia. Ustaz Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin sedikit host, saya mau ada promo ini. Izin boleh promo ya? Akhir tahun. Silakan. Ya, bisa dibesarin host. Ini ada DM dari Pendeta Marpaung dari Tarutung. Izin. Jadi promo akhir tahun, yang penting percaya Yesus Tuhan, auto surga ya. Bebas ibadah, suka-suka. Ya, yang ini yang berminat di DM ya. Pendeta apa? Pendeta Marpaung. Iya. Pendeta Marpaung dari Tarutung. Jadi dia DM saya menjelang akhir tahun, hari ulang tahun Tuhan. Ini ada promo. Bagi yang berminat masuk surga, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan.
ya, ibadah suka-suka, bebas halal haram, ya. Anda berminat boleh inbox saya. Makasih host. Wah mantap itu promonya, keren loh. Surga loh ini, surga. Coten, ayo naik coten. Ini banyak yang minta naik. Pasti Bang Dalbo tahu mana ini wajah-wajah Oten. Bang Dalbo naikin. Izin, gimana Abuya, kopi habis atau masih ada Bang? Aduh, ini musim kemarau, ini musim kemarau. Ntar dikasih ntar. Saya skip dulu setengah jam, nanti masuk kasih kopi, kasih donat deh semua. Alhamdulillah. Bunda Mila, Tapi Bunda nanti Mila. ya. Ya, Bunda Mila, kalau ada tetangga ini boleh di screenshot ya, tapi saudara jangan ya. Tetangga bolehlah disampaikan ini ya. Apa? Autopilot. Itu Tesla mobil autopilot. Siap. Ya. Masih Saya doubling kah, minggir dulu Ustaz? setengah jam. Ya, siap Bunda. Terima kasih Bunda ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya. Aman. Anda aman. Kalau Ustaz itu bilang aman aja padahal doubling dari tadi kan. Serius aman, Anda aman. Bagus. Betul nggak, Dek Natali? Betul nggak ini? Oh ya kalau Bang Hidayah ya betul terus lah. Aduh. Kinclong, cocok Aku mau nih. kabur lah ini. Ustaz Go, gimana Bunda kabarnya? Rahma, sebentar lagi giliran kita Bunda Rahma. Ini biar senior dulu Bunda Rahma. Iya. Untuk Bunda Mila sama Bunda Rahma mute. Ya kita mute dulu Kalau lah. lama Bun, kalau lama kita nggak dikasih kesempatan ngomong, Ya, kita buka komal komal. sendiri. Benar. Abuya jangan harap kita naik lagi ya kalau nggak dikasih kesempatan. Kita buka komal sendiri. Siapa takut? Paling Bang Dalbo yang nyelamatin. Daripada cuma jadi obat nyamuk. Berhala. Memang bunda-bundaku ini aduh lucu imut. Tapi memang Ustaz Go, Ya. dari tadi memang Palopo aja yang memonopoli di sini sama Bang Dalbo dari tadi. Itu dia. Indah dikasih peluang sama ini cewek-cewek kita. Kasih peluang. Itu udah merajuk tuh. Tapi begini, Bunda Rahma kejap lagi buat saya paling nggak berani nurunin ibu-ibu. Saya paling nggak berani. Entah kenapa. Iya, karena tempatnya memang mereka di bawah kan. Iya, Jadi sehingga kenapa saya kita jadikan moderator ini, Iya, Mbak Natali saya gini. jadikan moderator untuk kritik ibu-ibu. Abuya itu Bang Al, dia anggap kita ini ibunya, ya kan? Saking tua bangkanya kita. Padahal Ustaz ini udah tahu ini Bunda Rahma ini sebagai mentua aku ini masih 20 lebih loh umurnya ini. Mungkin tua-tua pun 35 lah gitu. Mentua aku Saya ini sudah awal 70. Aduh. Kalau 70 itu Bunda menyebut R-nya pun gitu. Udah enggak lurus dia kalau 70. Gini Kanda, kenapa saya panggil ibu? Karena Bunda Rahma sendiri yang mulai ketika ketemu di teater, Buya imut. Aduh bahaya. Sebut saya imut. Kalau Palopo gimana? Palopo jelek gitu. Abuya memang imut-imut orangnya, bukan amit-amit ya. Imut orangnya. Ya kalau menantu gimana Bunda? Kalau menantu? Ya tetap Masa orang paling lain yang bilang tampan imut? lah, paling tampan lah. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu ya. Ustadz kita udah disapa tadi, ya, saudara-saudara tadi. Karena Ustadz kita mana mungkin kagak disapa kan? Bahaya. Bang Wildan, Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen? Bang Wildan, Muslim apa Kristen Bang? Bang Wildan, Muslim apa Kristen Bang? Agamanya tidak suara Bang. Ini Bang Wildan ini kenapa diem-diem aja sih? Bang Wildan. Ateis suara dia, ateis suara. Ya udah buang aja.
Iya, kayak ada suara doubling ya. Pasien berikutnya memang Kang Al Hidayat doubling, cuman tadi saya nyebut kagak Ngelek. Makanya aku dari tadi mau turun dulu ini. Awas, tentara Romawi menembak, ngelek, kencangkan tap-tapnya teman-teman. Bentar ya, aku mute dulu bentar. Tuh. Nah, itu Ustaz ini bahaya ini kalau Ustaz Tata sudah open cam, ini bahaya, tidak baik-baik saja, ini tidak baik-baik. Ustaz Tata itu kayak Korea, orang Korea tuh, tengoklah mukanya tuh kayak orang Korea, Ustaz Tata. Ya, dia kayak Choyun Fa, Ustaz Tata ini kayak Choyun Fa. Oh lah, matanya kan mata-mata sipit-sipit kayak Korea. Wah bahaya, tadinya mau nyebut mata keranjang Tad. Aduh. Kok bisa gitu sih? Tengoklah, kan imut. Kalau Ustaz Tata aja digedein, jangan aku. Yang ngegedein Ustaz Tata sendiri. Kalau mau gedein ke Maerot, kata Ustadz Abu ya. Lain ini Bunda Rahma ini. Kayak Ustadz Abu ya bilang gitu dia, kayak ke Maerot. Pembahasan udah kagak jelas. Kang Polopo udah bahas lobang, Maerot lah dibahas. Ini narasumber nih, aduh. Narasumber, fokus ke lobang lah. Nah, ini di bawah ada pasien saya, Bunda juga ini, Bunda Smart. Bunda Smart ini cerdas sekali. Kalau berbicara Bunda Smart itu yang suaranya aneh itu kan? Iya. Yang serat DC itu. Aduh. Yang Kristen toh, yang suka yang kayak abis nelan biji kedondong. Ini orang yang digedein ini matanya kemana ya? Kelihatan ya? Itu Bang Al Hidayah kenapa ya? Dia on cam matanya tuh kalau kelihatan tidur aja dia matanya ya. Kenapa ya? Tidur aja matanya. Tuh kan tidur aja dia. Ustadz Tahta kan agak sipit, Kang Al Hidayah sipit, Kang Palopo sipit nggak? Sip banget. Nggak ada mainan nih, Abu ya. Ini si Pipi turun, tapi di bawah nyimak terus. Ini enak mungkin. Aduh, memandang terus Mbak Natali bahaya. Kurang ajar nih si Pipi nih. Cuma ngintip-ngintip dia nggak mau diskusi. Silahkan coten-coten yang ada di bawah yang mau berdiskusi berikan permintaan. Nah ini nih ada naik nih. Oke. Selamat malam Bunda Smart. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oh, Mama Tuhan. Ini yang lagi makan biji kedondong ya? Bukan. Selamat siang teman-teman semua. Ini saya mohon maaf ya, mohon maaf. Aku nggak bisa gabung, mau ke gereja sebentar ya. Lain waktu ya, lain waktu saya gabung ya. Sebentar sebelum ke gereja, Bu. Emang ada perintah ke gereja, Bu? Oh, kalau itu mah nanti jadi kita bahas lama deh. Enggak, dikit doang, langsung poinnya saja. Ada kagak perintah ke gereja? Silakan. Saya kasih statement ya, statement. Nah, untuk ke gereja ini itu tidak ada suatu, misalnya begini, gereja itu bukan menyelamatkan kita, kan gitu tuh judulnya dari saya ya, dari saya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apabila kalian lagi kayak Donald Bebe yang mana keputar sabar, diam dulu Bunda Rahma. Nah, dia ngomongnya sulit loh, kasihan. Apabila kita berkumpul yang seiman, Tuhan Yesus mengatakan saya akan berada di tengah-tengah kalian. Apabila 1, 2, 3 orang percaya di antara kalian, kalian bisa saya selamatkan. Oke ya, makasih. Itu aja statement saya. Dadah, teman-teman. Dadah. Dadah Donald Duck.
Nah, kita putar dulu suaranya Donald Bebek. Mana itu? Hancur. Dadah segala, astaga dia. Itu sebenarnya emang perempuan apa laki-laki sih? Kok suaranya aneh ya? Perempuan, Mbak perempuan. Tahu nggak? Dia dada kemana? Ke Bang Al itu kan saking cakepnya dia. Dada gitu loh. Dada ke Bang Al. Oh iya juga ya. Bang Jul, PD-nya monitor Bang Jul, musuh apa Kristen Bang? Keterlaluan PD-nya itu Bunda tadi. Sekali lagi saya himbau kepada coten-coten yang ada di bawah yang tidak mau berdiskusi, dibantu tap-tap layarnya supaya kalian hidup ada gunanya, tetaplah hidup meskipun tidak berguna. Perempuan tadi itu perempuan, udah Bunda dulu aja tuh dikira laki-laki, tapi Bunda tadi itu perempuan. Jadi memang ya kebanyakan hari Minggu itu agak susah pada ke gereja ya. Banyaknya gitu, Abu ya. Iya. Tapi coba ini coba nih. Selamat siang, Koko. Kalau ini mah dia udah nggak ke gereja ini, Abu ya. Gimana sih? Gimana bisa jadi mainan? Nah, bentar bang. Abang sabar dulu ya bang. Tenang bang. Nanti kalau misalnya sabar, saya kasih kopi bang. Waalaikumsalam. Silahkan saudaraku ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan sebelum turun. Silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, istri kedua. Aduh. Tolong disapa. Istri ketiga. Aduh. Waalaikumsalam. Abuya kepengen diri. Abuya diri. Kemana tuh? Mau benerin tekniknya. Kalau ini punya saya, jangan ini mah. Duh, mainnya panah ya. Aduh ngeri ya, istrinya mainnya panas semua. Aduh. Kok lu jangan macam-macam kok nanti dipanah. Diserak nanti kalau. Nih istri saya nih. Istrinya yang ini, yang dua di dalam. Oh. Ini apa? Enggak, busur disepil, busur. Busur ini terlahir dari rasa cinta dan rasa ingin membahagiakan istri, makanya namanya busur mahabbah. Ini busur buatan saya pertama kali dan langsung jadi. Nah, jadi kalau mau belajar memanah hati seorang gadis, belajarlah kepada saya. Kok pada diem semua? Aduh, saya jangan dikerjain, pada mute semua ini. Abang kenapa ke situ aja? Naik ke atas nggak apa-apa. Naik ke atas. Kok, saya heran kok. Koko padahal dari tampan ya standar lah, nggak tampan banget lah. Kasih ilmunya itu ke Abu ya, nggak ada istrinya di situ Kak Abu ya, nggak ada istrinya, jauh dari istri Kak. Istriku lagi di mertua. Nah, minta ilmunya tuh. Tapi biasanya suka standby di bawah. Bunda Umi mana ya Bunda ya? Di dalam situ modelnya. Aduh, Bunda, itu jadwalnya gimana? Boleh. Iya Bunda. Maaf sedikit. Boleh, itu jadwalnya gimana tuh? Mau ada masuk modem? Masuk kamar. Gitu gimana? Berdekatan gitu? 2 malam gitu. Enggak. Ini nggak on cam. Ini nggak on cam. Bunda Rahma nanya. Dengerin kok dengerin dulu kok. Gara-gara Koko, setiap saya turun komal, pasti saya klarifikasi sama istri. Nggak apa-apa. Gara-gara Koko. Bapak bang sini dulu dari sana. Kok cara ngaturnya itu supaya adil, cara menginapnya itu kan harus adil. Gimana saya mau ngatur Bunda? Nih, ini yang ada tangga nih depannya nih, yang itu tuh bawah, ini kamar istri pertama, istri kedua, di atas kamar istri pertama, ini di depan. Jadi saya tiap hari berputar di antara mereka saja. Itu lutut gimana kok? Bunda Rahma, bandel banget kalau nanya. Istri lutut gimana katanya, jawab nih.
Ketok Mi, lututnya Mi, ketok Mi. Oh, Masya Allah. Ini sambil- bukan cuma cerita ya. Ini udah nyata ini di depan kita. Tengoklah ya. Dan mereka akur ya kok ya. Tinggal alhamdulillah. Yang mau berantemin apa sih? Dan yang aku heran tuh gini Bunda, yang aku heran gini, aku pernah ketemu itu istrinya yang keberapa kok yang ketemu aku kok? Ketiga, rumah yang punya Ketiga. rumah ini. Yang punya Nah rumah itu istrinya yang ketiga itu, istrinya yang ketiga itu masih muda, cantik, nggak tahu kok bisa mau sama kok lu, kok bisa gitu kok? Kamu tuh itu di Halem. Kenapa Di istri pelet ketiga? kayaknya. Istri Istri ketiga yang kenapa? ketiga tuh masih muda, terus cantik, kok mau sama koko lu? Kok mau Mbak? Kok mau sampean Mbak ambek koko itu Mbak? Koko itu wes tuwek loh Mbak. Mbak. Natali Mbak, kena temenan, pelet ya. Koko, Mbak kena koko, pelet. koko lu iku wes tuwek ora karo-karuan Mbak. Kok sampean gelem Mbak? Udah jodohnya Mbak mau diapain? Oh, udah jodohnya Masya Allah. Jodohnya datang nggak datang ntar nikah gimana? Tapi bahagia ya Mbak ya, bahagia kan? Yang penting bahagia. Iya. Masya Allah. Menerima keadaan dan dijalani. Insya Allah bahagia. Berdamai dengan Masya Allah. Kok lu maaf ya kok, saya berkata jujur kok, bukan maksud apa-apa kok, saya berkata jujur. Bercanda kok. Kan emang Aduh, udah Masya Allah. kakek ini sebenarnya. Tuh kan emang bener kan? Tuh, emang udah kakek-kakek dia. Cucunya kan 2. Tapi kakeknya kakek kami Senin ya. Sudah. Ya udah dipas. Sudah. Kami Senin Dragon Ball masih kuat. Bang, bisa naik nggak Bang? Bisa naik nggak Bang? Bunda Mila jangan pingsan, Bunda Mila. Dan untuk Koko, karena Koko ini menimbulkan kontroversi, saya turunkan. Ya turun dulu. Enggak beneran, saya baru mau minta turun. Takut istrinya nyimak di bawah Ustadz. Soalnya kalau saya capek jatuh, klarifikasi nggak terus, bisa saya naik. capek. Bahaya nih. Udahlah turunin aja lah, kita ganti oten aja lah, yuk. Kita ganti oten. Sehat-sehat kok, hati-hati kok. Ini sakit, saya tendang kok, hati-hati sakit kok, hati-hati kok. Kata Abu ya, aman, udah turun aman. Masya Allah. Kok bisa ya Enggak, berbagi? coba ditanya keliling dulu, ada yang mau menimba ilmu enggak? Bisa ya berbagi. Tanya keliling mulai dari Pelupo dulu sampai ke Dalbo. Ada yang mau menimba ilmu enggak sama Koko? Yang perempuannya enggak usah jadi penyimak aja ya. Pelupo. Oh, Pelupo. Apa rasanya beda-beda sampai sama aja. Apa Bunda ini Rahma mentua ini diam kok diam. gitu, Rasa Bunda apa Rahma ini, kalau rasa nanya apa ini. sih? Aduh. Rasa apa ini? Apa ya, keterlaluan Bunda Rahma ini. Sampai Komal ini sampai Komal goyang loh. Ini saya sapa dulu. Pak Rahmat, Muslim Pak Kristen Pak. Nggak jadi aku mentua kalau begini aduh. Nanti ditanya malah Pak. Nanti malam pertama aku ditanya anaknya, nak gimana rasanya Bang Al semalam? Aduh, bahaya. Abu ya, Ustadz cukup satu saja. Ustadz cukup satu saja. Setia kepada seorang aja. Bunda, kenapa cuman saya Ustadz Tahta nggak dibilangin ayo? Ya kalau Ustadz Ustadz Tata mau aja 5 belum gimana? itu, belum ada jodoh Ustadz Tata tuh. Oh udah loh Bon. Udah ya? Masa kamu nggak tahu Ustadz Tata udahlah. Udah. Udah lama dia. Udah lebih setahun. Coba tanya ke dia itu. Aku aja tahu, aku di Malaysia. Iya. Cuma nomor 2-nya akan datang mungkin lagi di depan. Nah itu dia. Saya doakan Tad lancar, berkah. Tapi doakan juga saya Tad, jangan lupa. Makanya aku bilang Tapi tadi banyak keliling, ada yang mau nggak? Saya hargai Ilmunya loh, Koko. saya hargai itu tadi yang istrinya ya, beliau Masya Allah ya, berbesar hati, mau berdamai Masya Allah ya. Bon, nanti DM ke istri mereka apa bedanya gitu loh, tanya. Diulang Satu-satu, lagi. Ada bedanya nggak? Bang Ali.
Udah. Kita ganti pembahasan karena memang ini Komal oleh kalau bahas itu ya. Coba Ten yang mau diskusi silakan berikan permintaan Ten. Ustadz Abuya sengaja ini mau memindahkan topik. Sebenarnya dia suka itu tapi takut mungkin disimak. Ada di bawah. Gitu ya. Aku menarik lengket lah aku dengan pembahasan itu kan. Hotel. Bagus hotel aja. Jangan pameran apa? Bahas-bahas istri. Saya tidak punya istri, ngaku punya. Itu dia kan. Saya ini gak punya ngaku punya. Yang punya ngaku tidak punya. Ustaz, tukar dong. Itu bahaya. Gantian kita. Udah punya, ngaku nggak punya itu bahaya. Masya Allah ya. Coba Ustadz gimana tanggapannya tentang oten-oten yang seperti kita lihat ya ketika berdiskusi mereka mengutamakan dogma doktrin bahkan congornya luar biasa kan merepet gitu kan, tapi data-data di Bible mereka abaikan. Itu menurut Ustadz gimana tadi? Gak mau Kang Al, gak mau. Dia nggak mau kalau membahas open dulu biar mau Tad. Dia mau Ustaz Abuya, dia mau membahas tentang perkawinan, dia nggak mau membahas oten. Coba tanya dia kapan mau kawin. Iya Kang Al, coba gini Kang Al. Saya di kilo turun kiloan saya. Apakah ini gara-gara dia sama oten terus kata saya? Turun kiloan saya. Jadi gini, Ikon Vilaya, ini cerita serius. Ada beberapa kajian dari kedokteran, ini mungkin Mbak Natalie juga tahu, bahwa kajian dokter, pemakan babi itu menyerupai perangai babi loh. Ada nggak? Pernah didengar nggak itu? Iya betul itu. Baca-baca juga banyak Pernah, kan? kayak gitu. Nah, ini bukan kita merendahkan ya. Coba kita lihat perangai mereka. Apapun yang kita utarakan semuanya apa bunyinya? Gitu. Semuanya gitu. Mirip bang. Aduh. Nah, ini perumpamaan. Ya, bukan babi lah. Waduh, janganlah. Itu sudah masa berlalu, expired sudah itu. Nah, jadi ini kajiannya Ikon Pilam memang betul menurut sains kedokteran bahwa pengasumsi daging babi ini memang menyerupai perangai babi. Ini nauzubillah ya. Mudah-mudahan di keislaman tidak ada lah yang seperti ini. Intinya kita ambil ikhtibar aja. Sebab kenapa itu diulang-ulang sama Tuhannya. Di Bible di Ulangan 14:8, Imamat 11 nomor 7, di Yesaya 66 nomor 17, Markus 5 nomor 13, di Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Kenapa hanya babi yang diulang-ulang? Sebab memang ini yang dibenarkan oleh sains, karena kebetulan Al-Quran itu mengandung pengajaran sains juga. Di situ kan jelas bahwa pemakan babi ini akan menyerupainya. Dengan kriterianya seperti apa? Muda amarah, merah mukanya, dan mereka memang berbicara yang tidak ada di luar nalar gitu. Yang mereka tanpa pikir dulu, utarakan dulu. Buktinya bila kita mengutarakan data, yang mereka tanpa tahu data itu pun mereka jawab dulu dia. Misalnya dia jawab dulu, baru mana ayatnya begitu. Padahal udah ketinggalan. Maunya dari tadi ditanya mana ayatnya kan gitu, baru dijelaskan. Ini kebanyakan mereka itu dijelaskan dulu, baru nanti heran di mana ayatnya. Ternyata ayatnya itu menampul pribadinya. Nah, barulah dia pelongo, akhirnya menghujat gitu. Ini yang terjadi. Ya, teman-teman, jadi ini untuk aku pembukaan jalan aja supaya mengalir balik diskusinya karena ada kedatangan Ustadz kita, Ustadz Tata, untuk memberi konfirmasi dan mungkin didikanlah sama kita sebagai senior kita gitu. Lanjut, Goro kok, silakan. Nggak mau. Aduh. Perangai babi itu kata Bunda Mila. Noise Bang Al. Iya, Kalau dia mau berhubungan dengan noise Bang Al, di mute dulu. Bentar, aku mau mute, bentar.
Nah, perangai babi itu ya, kalau dia mau berhubungan dengan betina, dia pemanasan dulu dengan sesama jantan. Aduh, kok Jadi dia dulu sesama jantan dulu, baru dia melakukan dengan si betina itu perangai babi itu kata Bunda Mila. Apapun judulnya ke situ menuduh. Enggak, ini karakter babi, sifat-sifat babi ini perangainya ini Ustadz. Dan memang begitu. Saking pembicaraannya, maka kembalinya ke lubang. Astagfirullahaladzim. Apapun makanannya, minumannya tetap tesostro ya. Lanjutlah. Lah bukan belok saudaraku. Itu memang kan sifat-sifat babi. Coba tuh tengok di bawah itu si penghujat itu. Gini aja Bunda. Gabul. Menjelaskan itu, kenapa semua pembahasan kembalinya ke situ. Coba, semua yang di muka bumi ini yang namanya hewan manusia pasti ada dua barang itu. Ada bagi perempuannya, yang betinanya, ada bagi jantannya yaitu laki-lakinya, betul? Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, kafir, yang semua yang beda agama ada begini, itu. Jadi baliknya ke situ kalau semua. hewan-hewan yang lain itu kan pasti dia tertarik dengan beda lawan jenisnya. Kalau hewan yang lain. Tapi terkhusus babi ini sesama jenis dulu. Baru dia sama lawan jenisnya. Tapi hewan lain itu kan enggak gitu. Nah itu. Izin sedikit host, saya ini hasil riset ya. Hasil riset selama 4 tahun ya teman-teman ya. Ini boleh dicatat di screenshot ya yang belum tahu. Dampak mengkonsumsi daging atau kencing onta dan daging babi. Ini Bunda Rama ya. Ini hasil riset teman-teman. Jadi kalau unta itu kita mengkonsumsinya otak encer. Itu satu ya Mbak Natali. Dapat membedakan manusia atau Tuhan. Nah ini hebatnya nih unta ini kan. Kalau ditanya cepat menjawab, tegas dan akurat. Ini kalau yang banyak mengkonsumsi ya kan. Kemudian orangnya itu rileks, santuy. Ini akibat ya. Nah, ini mulai orang-orang yang banyak mengkonsumsi daging B2 dampaknya seperti ini Bunda. Otaknya beleng-beleng, itu satu pasti tuh. Ya kan, itu satu. Kemudian tidak dapat membedakan manusia atau Tuhan. Ini dua. Nah ini riset ya. Kalau ditanya muter kayak gasing, ditanya apa jawabnya apa. Nah ini. Nah kemudian orangnya itu baperan lah, sok tahu, belum baca ayat sudah bisa menjelaskan. Nah ini nih. Nah kemudian tantrum lah kayak yang tadi di bawah. Begitu teman-teman ya. Ini hasil riset selama 4 tahun. Ada tambahnya satu. Ada tambahnya satu. Bunda Rama. Kalau minum racun ya, suruh minum racun di Markus tuh, Markus 16 tuh 20 21. Bunda Rama disuruh nambah, bahaya. Iya Pak Ustaz. itu oten-oten ditantangin, kita tantangin dia minum racun. Rasa apapun silakan request ya, rasa stroberi, vanila, blueberry, silakan request. Yang penting tantangannya itu Markus 16. Minum racun maut, oten tidak mati. Saya belikan. Rasa apa silakan request. Kita mau tes kalau kau punya Roh Kudus, punya iman. Ayo, siapa yang berani? Oten-oten di bawah, yang penghujat itu. Ayo. Ku belikan kau racun. Silakan. Penting ada tanda tangan yang hitam di atas putih bahwa kau tidak akan menuntut kalau kau mati. Ada pasien. Pasien berikutnya, silakan. Aduh, andalannya si Oten. Kalau saya jangan milih racun Bunda, perlu bahasa mau di ujung onta lama sih enak. Bang Nini, selamat siang Bang Nini. Dia tidak tahu ini ya siapa kayak ini di bawah ini. Kita jauh dulu di bawah. Moper, sini. Nggak usah ke gereja lah. Ayo naik pagi moper, gak ada perintah. Nggak usah ke gereja, nggak usah. Nggak ada perintah ngapain. Ustaz Abuya,
Ya. Teman-teman, aku izin dulu ya. Aku mau melawat orang tua aku dulu. Mentua aku di hospital sudah 12:30 ini. Waktu melawat. Aku melawat sebentar dulu. Masya Oh, Allah. iya, siap. Bang. Anda siap. Semoga ini ya Bang ya diangkat penyakitnya ya, mertuanya ya Bang. Amin, insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.